Assalamualaikum Sobat Football United. Setelah kemenangan 1-2 Manchester United atas tuan rumah Sheffield United, seperti biasa setelah pertandingan Erik ten Hag ada interview. Gua ambil rangkumannya dari manunited.com. Erik ten Hag mengatakan, atau judul yang diangkat adalah kemenangan tersebut untuk menghormati Sir Bobby Charlton. Manajer Manchester United mengatakan kalau dia ingin memberikan respect untuk Sir Bobby Charlton yang luar biasa, Magnificent Sir Bobby Charlton, ditulis demikian di sini, dengan sebuah kemenangan di Sheffield United di hari Sabtu. Manchester United ya menghadapi tuan rumah Sheffield United di Bramall Lane, dan sebelumnya ini beberapa jam sebelumnya ada pengumuman mengenai meninggalnya legenda dari Manchester United Sir Bobby Charlton. Setelah pertandingan yang dimana 2 gol diciptakan oleh Scott McTominay dan juga bek kanan Diogo Dalot, Erik ten Hag berbicara ke berbagai media. Pertama-tama tentang mengenang Sir Bobby. Erik ten Hag mengatakan kita memberikan hormat ya, kehormatan. Kita harus memberikan goodbye atau selamat tinggal dan juga mengenang Bobby Charlton. Karena apa yang dia lakukan ini sangat luar biasa. Apa yang kita katakan sebelum pertandingan adalah kalau dia tidak hanya luar biasa di atas lapangan, tapi juga di luar lapangan. Dan kita ingin memberikan kredit untuk hal tersebut. Kita ingin memberikan semacam kayak penghormatan terhadap personalitinya yang juga sangat besar. Kita melakukannya dengan sebuah kemenangan untuk dirayakan, dan tentu saja secara khusus untuk mengenang Sir Bobby Charlton. Saya pikir kita melakukannya dengan cara yang bagus. Disinggung apakah informasi tersebut mengganggu ya persiapan. Erik ten Hag mengatakan, saya dengar beberapa pemain Manchester United ini mendapatkan inspirasi dari hal tersebut. Mereka ingin memberikan kemenangan untuk memberikan penanda dari hal tersebut. Dan ini juga memberikan motivasi yang ekstra tentu saja. Disinggung juga impact yang diberikan oleh Sir Bobby Charlton. Kita sangat sedih dan tentu saja pikiran kita sekarang pada keluarganya. Khususnya Lady Norma dan juga anak-anaknya, cucu-cucunya. Dengan kehilangan ini, seorang legenda, seorang raksasa yang meninggalkan kita semua. Perolehan atau apa yang didapat ya ini sangat besar sekali secara global. Anda bisa lihat ya fakta-fakta apa saja yang diperoleh. Ini sangat luar biasa. Title-titlenya, trofi-trofinya, dan juga kontribusi-kontribusinya. Saya tentu saja saya belum pernah ya memiliki kehormatan untuk bertemu dengannya, tapi saya mendengar di samping trofi-trofi dan juga pertandingan-pertandingannya, dia ini sangat sangat humble dan juga memiliki personality yang sangat besar. Dia merupakan contoh dari semuanya ya, terutama untuk pemain sepak bola dan juga untuk society dan juga secara global. Nah, sekarang Erik ten Hag memberikan pendapat tentang pertandingan di 2 babak. Erik ten Hag mengatakan di babak pertama ini bukan permainan kita. Kita lebih mengikuti arah permainan Sheffield United. Dan kita ini terlalu bermain secara direct, secara langsung, daripada kita menahan bola ataupun juga melakukan banyak passing ya. Kita seharusnya membuat mereka ini terus bekerja. Kita juga sangat direct dan kita kehilangan kontrol dari pertandingan. Mereka seharusnya tidak mencetak gol, khususnya di momen-momen tersebut. Dan itu tentu saja juga memberikan rasa percaya diri. Dan ketika itu kita bisa mengambil bola dan membiarkan lawan ini berlari. Kita membuat banyak koreksi atau memberikan banyak koreksi di istirahat babak pertama ke babak kedua ya. Dan saya pikir setelah istirahat atau di babak kedua ini kita bermain lebih dari sisi yang ingin kita lihat. Ya gue singgung juga akan di review kalau memang di babak pertama Manchester United bermain terlalu direct, terlalu langsung,
Sementara Sheffield United bermain dengan determinasi yang tinggi, dengan agresif yang tinggi juga, dan menurut gue ini sangat wajar, mereka adalah tuan rumah ya kan. Tapi bagaimana Manchester United ketika memegang bola, mereka tampak terburu-buru, mereka kurang sabar, mereka ingin langsung mengarahkan bola ke depan. Yang sayangnya para pemain Manchester United ini ketika kehilangan bola, possession berada di kaki Sheffield United, pemain Manchester United terlalu banyak atau terlalu dalam ketika bertahan, sehingga ketika ingin melakukan transisi serangan balik dengan sistem direct, terutama bola panjang, ya tidak ada pemain yang berada di daerah pertahanan Sheffield United, dan ini yang akhirnya membuat Manchester United kehilangan bola dengan cepat ya di babak pertama. Tapi di babak kedua ya gue lihat memang ada perbaikan yang sangat signifikan, di mana Manchester United lebih sabar, lebih tenang, lebih mau melakukan kontrol pertandingan, passing, menjaga possession, sehingga nampak juga lebih dominan ya di babak kedua. Lalu pujian untuk Harry Maguire. Erik ten Hag mengatakan, saya harus mengatakan ke Harry Maguire dan juga Jonny Evans ya, tapi Harry, dia bermain seperti yang kita inginkan dia bermain. Dia sangat proaktif. Ketika kita tidak memegang possession, dia ini sangat mendominasi lawan. Harry Maguire juga hadir ketika dibutuhkan. Dia membaca pertandingan, tapi juga di dalam possession ketika kita memegang bola, dia juga sangat proaktif untuk masuk ke dalam, memberikan umpan-umpan yang bagus, umpan vertikal, pergantian yang bagus juga. Saya sangat happy dengan performanya. Harry Maguire terpilih menjadi man of the match ya kan, dan luar biasa menurut gue penampilan dari Harry Maguire, bukan hanya ketika menghadapi Sheffield United, tapi secara fair di pertandingan-pertandingan musim ini ketika dia bermain dari awal, khususnya ketika dia bermain dari awal, gue melihat, mungkin gue lebay, tapi yang gue lihat adalah gue melihat Harry Maguire yang berbeda. Banyak sekali perbedaan dibanding dengan Harry Maguire yang musim lalu. Nah, yang menurut gue harusnya ini juga di-recognize, ini juga harusnya diperhatikan oleh fans sepak bola dan khususnya fans Manchester United. Kenapa? Karena ketika dia tidak bermain bagus, banyak kritikan yang hadir ya kan, bahkan terlalu berlebihan, dibikin meme, dibikin macam-macam lah. Sekarang Harry Maguire menurut gue tampilannya luar biasa, dan ini tidak mudah dengan segala macam komentar, kritik, ejekan, gurauan, dia bisa bangkit sejauh ini. Tidak ada kepastian siapakah dia akan seterusnya tampil bagus. Dan gue sebagai fans Manchester United tentu saja berharap dia bisa bermain bagus secara konsisten. Tidak mungkin gue berharap ada pemain Manchester United, ya semoga dia bermain jelek saja lah, bla bla. Enggak. Karena dia ingin untuk tetap berada di Manchester United, dan dia nampak ingin juga membuktikan. Dan sejauh ini itu berjalan dengan bagus menurut gue. Jadi ya sejauh ini so far so good ya bagi Harry Maguire. Tidak ada perhatian atau tidak ada kekhawatiran terkait dengan Højlund. Ini bukan kekhawatiran kalau Rasmus Højlund ini belum mencetak gol di Premier League. Dia telah mencetak gol untuk Denmark, dia juga mencetak gol untuk kita di Champions League, jadi dia juga akan mencetak gol untuk kita di Premier League. Saya tidak ada keraguan tentang hal tersebut. Hari ini dia ya 2 atau 3 kali berada di titik yang sangat bagus, dan ya pasti akan datang momentum dan dia akan melakukan finish yang bagus. Ya, Rasmus Højlund tadi di pertandingan tersebut punya banyak peluang, lebih dari satu. Crossing dari Marcus Rashford, one-on-one dengan penjaga gawang. Tapi ya inilah striker. Dan di sisi lain juga gue singgung dari awal ya, Rasmus Højlund ini pemain muda, pemain yang memang masih harus didevelop lagi, dikembangkan lagi. Dia belum pada level premium. Dan ya dengan hal-hal seperti ini menurut gue yang gue harapkan adalah dia bisa belajar. Dan memang salah satu tugas besar dari pemain muda adalah belajar, develop ya kan. Sehingga dari pembelajaran tersebut ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya dia bisa lebih baik. Bukan hanya dari sisi teknis tapi juga dari sisi non teknis. Artinya dia tidak down, dia tidak jatuh mentalnya ya ketika katakanlah menemui banyak kegagalan dalam mengeksekusi peluang-peluang tersebut, tapi dia justru dijadikan pelajaran supaya bisa lebih tajam lagi. Karena di Champions League Erik ten Hag mengatakan dia juga sudah mencetak gol. Bagi tim nasional Denmark dia juga sudah mencetak gol.
Dan ya ini mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja untuk Rasmus Højlund mencetak gol di Liga Inggris untuk Manchester United. Lalu tentang pemain yang cukup banyak nih saat ini, bagaimana cara mengaturnya. Erik ten Hag mengatakan, Anda lihat Rasmus Højlund bermain cukup sering. Tapi ide di belakang ini adalah kita harus mengatur menit bermainnya. Tapi juga tentang kompetisi secara internal. Juga supaya memberikan peluang kepada yang lainnya. Tapi tentu saja kita harus mengatur menit bermainnya. Sekarang ini dia bermain di banyak pertandingan. Tapi kita sekarang di bulan Oktober dan sampai dengan akhir musim kita akan memiliki banyak pertandingan. Jadi kita membutuhkan semua pemain ini siap. Kita membutuhkan semua pemain ini tajam dan kita harus membuat dia tajam. Kalau saya melihat program di pertandingan-pertandingan di pekan-pekan ke depan ya, kita tentu saja akan memiliki peluang untuk melakukan pergantian di pertandingan tersebut, di antara pertandingan. Dan kalau tidak melakukan hal tersebut, kita tidak akan bisa menjaga energi. Dan kita juga tidak bisa menjaga fokus di dalam tim. Dan juga kita ingin membawa sesuatu dengan pergantian untuk membawa energi yang baru di dalam tim. Dan juga kita ingin melakukan pendekatan secara taktikal. Dan Anda ingin melakukan sesuatu ya. Manchester United, kedalaman squad di lini depan tentu saja ini sangat penting. Selain juga untuk melakukan pergantian ya kan, kalau seandainya ada yang absen dan lain-lain, juga Erik ten Hag menegaskan kompetisi ini penting. Juga pendekatan taktikal, memang ada yang ingin dirubah secara taktikal itu bisa dilakukan. Kemarin khusus untuk Rasmus Højlund diganti oleh Anthony Martial, di mana Anthony Martial memberikan sedikit perbedaan tapi tidak begitu banyak karena dia tidak ada kontribusi yang dinantikan berupa gol ataupun assist kan. Tapi menurut gua ya ini penting juga ya, pelajaran seperti ini supaya pemain itu tidak merasa aman. Ketika dia tidak bermain bagus ya dia harus siap untuk posisinya digantikan oleh pemain lain, dan dalam hal ini ya Rasmus Højlund balik lagi ya di sisi developmentnya, sisi perkembangannya ini juga sangat penting. Dan sekarang fokus ini beralih ke hari Selasa. Akan bermain di Champions League kan menghadapi FC Copenhagen. Kita harus membangun, tapi kita juga harus bisa bergerak. Saya sangat happy dengan penampilan dan juga bagaimana kita melakukan perubahan di babak kedua, tapi tidak di babak pertama. Kita harus berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, dan kita seharusnya tidak melihat sesuatu yang terlalu jauh. Ya, karena pekan depan Liga Inggris kalau tidak salah kan akan Manchester Derby of Manchester. Tapi Erik ten Hag mengatakan kita sekarang fokus ke Copenhagen. Ya, karena Manchester United sudah menelan 2 kekalahan di Champions League, tidak ada pilihan lain selain meraih kemenangan ketika menghadapi FC Copenhagen, dan insya Allah nanti akan gue bikin previewnya. Kurang lebih demikian interview dari Erik ten Hag setelah kemenangan menghadapi Sheffield United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada komentar seperti biasa, sampaikan secara sopan, drop. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.